Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahira Risa dengan NIM 12250321251 akan menjelaskan mengenai materi BAI 04 Manage Availability and Capacity dan BAI 05 Manage Organizational Change. Baiklah, langsung kita mulai saja penjelasan tentang subdomain BAI 04 dan BAI 05. Masuk ke materi BAI 04, Manage Availability and Capacity. Yang pertama, definisi dari BAI 04 yaitu memastikan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan dalam hal ketersediaan, kinerja, dan kapasitas sistem dengan biaya yang efektif. Jadi, BAI 04 ini memastikan sistem yang digunakan pada saat ini dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, serta merencanakan agar tetap optimal di masa depan dengan biaya yang tidak berlebihan. Praktik manajemen BAI 04 yang pertama yaitu BAI 04.01 menilai ketersediaan, kinerja, dan kapasitas saat ini, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kapasitas dan kinerja yang dapat dibenarkan dari segi biaya tersedia untuk mendukung kebutuhan bisnis dan memenuhi perjanjian tingkat layanan. Ada 4 kegiatannya. Yang pertama, pertimbangkan hal-hal berikut, yaitu pada saat ini dan perkiraan masa depan dalam penilaian ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan, serta sumber daya. BAI 04.02 menilai dampak bisnis. Di sini mengidentifikasi layanan penting bagi perusahaan, memetakan layanan dan sumber daya ke proses bisnis, dan mengidentifikasi ketergantungan bisnis, memastikan bahwa dampak sumber daya yang tidak tersedia disetujui dan diterima sepenuhnya oleh pelanggan. Terdapat 7 kegiatan. Yang pertama, identifikasi hanya solusi atau layanan yang penting dalam proses manajemen ketersediaan dan kapasitas. BAI 04.03 rencanakan persyaratan layanan baru atau yang berubah. Di sini merencanakan dan memprioritaskan ketersediaan, kinerja, dan implikasi kapasitas dari perubahan kebutuhan bisnis dan persyaratan layanan. Ada 5 kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi implikasi ketersediaan dan kapasitas dari perubahan kebutuhan bisnis dan peluang perbaikan. BAI 04.04 memantau dan meninjau ketersediaan dan kapasitas dengan cara mengidentifikasi penyimpangan dari garis dasar yang ditetapkan, meninjau laporan analisis tren yang mengidentifikasi masalah dan varian yang signifikan. Terdapat 4 kegiatan. Yang pertama, menyediakan laporan dan kapasitas untuk proses penganggaran. BAI 04.05 menyelidiki dan mengatasi masalah ketersediaan, kinerja, dan kapasitas. Di sini mengatasi penyimpangan dengan menyelidiki dan menyelesaikan masalah ketersediaan, kinerja, dan kapasitas yang teridentifikasi. Ada 5 kegiatan. Yang pertama, dapatkan panduan dari manual produk vendor untuk memastikan tingkat ketersediaan kinerja yang sesuai untuk pemrosesan, puncak, dan beban kerja. Setelah kita mengetahui praktik manajemen beserta aktivitas-aktivitas dalam BAI 04, selanjutnya di sini saya memiliki contoh penerapan BAI 04 pada perusahaan dari sebuah paper dengan judul Audit Sistem Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COVID 2019 dengan domain DSS 01 dan BAI 04 pada sistem reservasi Hotel Grand Landak pada Kota Malang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil perhitungan data pada domain BAI 04, hasil analisis menunjukkan bahwa proses membangun, mengakuisisi, dan mengimplementasikan sistem telah mencapai kategori Largely Achieved atau L dengan nilai kapabilitas secara keseluruhan sebesar 54,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar aspek implementasi sistem telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan di beberapa level. Pada level 2 dan level 3, pencapaian menunjukkan hasil cukup baik, mengindikasikan bahwa proses implementasi layanan sudah mendukung sebagian kebutuhan organisasi. Namun, penurunan terlihat pada level 4 dan level 5, terutama pada resepsionis yang memiliki pencapaian lebih dari general manager. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah diimplementasikan, namun upaya untuk melakukan inovasi dan memperkuat proses harus masih ditingkatkan. Selanjutnya kita masuk ke materi BAI 05, Manage Organizational Change. Yang pertama, definisi dari BAI 05, yaitu memaksimalkan kemungkinan keberhasilan penerapan perubahan organisasi yang berkelanjutan di seluruh perusahaan dengan cepat dan dengan risiko yang lebih rendah. Jadi, BAI 05 ini mengoptimalkan keberhasilan dalam menerapkan perubahan organisasi secara berkelanjutan di seluruh area perusahaan dengan cepat dan dengan minimnya
risiko. Praktik manajemen BAI 05 yang pertama yaitu BAI 05.01 menetapkan keinginan untuk berubah, memahami cakupan dan dampak perubahan yang diinginkan oleh pemangku kepentingan. Ada 4 kegiatannya. Yang pertama, menilai cakupan dan dampak perubahan yang direncanakan, berbagi pemangku kepentingan yang terpengaruh, sifat dampak dan keterlibatan yang diperlukan dari setiap kelompok pemangku kepentingan, serta kesiapan dan kemampuan saat ini untuk mengadopsi perubahan. BAI 05.02 membentuk tim implementasi yang efektif. Bentuk tim implementasi yang efektif dengan mengumpulkan anggota yang tepat, ciptakan kepercayaan, dan tetapkan tujuan bersama serta ukuran efektivitas. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menyusun tim implementasi inti yang efektif, meliputi anggota yang tepat dari bidang bisnis dan TI, dengan kapasitas untuk meluangkan waktu yang diperlukan dan menyumbangkan pengetahuan dan keahlian, pengalaman, kredibilitas, dan wewenang. BAI 05.03 mengkomunikasikan visi yang diinginkan. Sampaikan visi yang diinginkan untuk perubahan dalam bahasa mereka yang mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan. Ada 5 kegiatan di dalamnya. Yang pertama, mengembangkan rencana komunikasi visi untuk menyasar kelompok audiens inti, profil pelaku dan kebutuhan informasi, saluran komunikasi, dan prinsip-prinsip mereka. BAI 05.04 memberdayakan pelaku peran dan mengidentifikasi kemenangan jangka pendek. Berdayakan mereka yang memiliki peran implementasi dengan menetapkan akuntabilitas, memberikan pelatihan, dan menyelaraskan struktur organisasi dan proses SDM. Ada 6 kegiatan. Yang pertama, rencanakan kesempatan pelatihan yang dibutuhkan staf untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang tepat agar merasa berdaya. BAI 05.05 mengaktifkan pengoperasian dan penggunaan, merencanakan dan melaksanakan semua aspek teknis, operasional, dan penggunaan sehingga semua pihak yang terlibat dalam lingkungan keadaan masa depan dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Hanya ada 2 kegiatan. Yang pertama, mengembangkan rencana untuk pengoperasian dan penggunaan perubahan. Yang kedua, terapkan rencana operasi dan penggunaan. BAI 05.06 menanamkan pendekatan baru. Menanamkan pendekatan baru dengan melacak perubahan yang diterapkan, menilai rencana operasi dan penggunaan, dan mempertahankan kesadaran berkelanjutan melalui komunikasi rutin. Ada 5 kegiatan. Yang pertama, membuat pemilik proses bertanggung jawab atas operasi normal sehari-hari. Yang kedua, rayakan keberhasilan dan terapkan program penghargaan serta pengakuan untuk memperkuat perubahan. BAI 05.07 mempertahankan perubahan. Pertahankan perubahan melalui pelatihan yang efektif bagi staf baru, kampanye komunikasi yang berkelanjutan, komitmen berkelanjutan dari manajemen puncak, pemantauan penerapan, dan berbagi pelajaran yang dipelajari di seluruh perusahaan. Ada 4 kegiatan. Yang pertama, pertahankan dan perkuat perubahan melalui komunikasi rutin yang menunjukkan komitmen manajemen puncak. Setelah tadi mengetahui praktik manajemen beserta aktivitas-aktivitas BAI 05, selanjutnya yaitu contoh penerapan BAI 05 pada suatu studi kasus yang telah didapatkan dari paper dengan judul Evaluasi Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Informasi dan Teknologi. Dengan hasil dari BAI 05-nya yaitu pengukuran untuk semua atribut BAI 05 mengikuti COVID 2019 dari level 2 sebagai level terendah. Hasilnya menunjukkan mencapai 100% pada level 2, pada level 3 mencapai 93,3%, dan pada level 4 mencapai 71,4%. Proses bisnis BAI 05 bertujuan untuk mempersiapkan dan mempercayakan pada pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan bisnis dan mengurangi risiko kegagalan, terutama perubahan organisasi. Level 4 untuk BAI 05 menunjukkan bahwa manajemen TI DKI Jakarta dan manajemen strategis Badan TI DKI Jakarta telah mencapai tujuannya. Hal ini didefinisikan dengan baik dan kinerjanya dapat diukur secara kuantitatif. Provinsi DKI Jakarta memiliki peta jalan TI yang tegas berdasarkan pengamatan lapangan peneliti. Badan IT Jakarta juga melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan TI, di mana setiap orang atau organisasi dapat berkolaborasi dengan mengirimkan email di halaman Jakarta Smart City. Badan TI Jakarta juga berkolaborasi dengan kota-kota TI yang lebih maju untuk mengadopsi ilmu-ilmu TI terapan guna membangun dan memperkuat Kota Pintar Jakarta. Akhir kesimpulan, BAI 04 berfokus pada pengelolaan kapasitas dan ketersediaan sistem untuk memastikan bahwa layanan TI dapat memenuhi kebutuhan bisnis secara efisien, mengurangi risiko gangguan operasional, serta meningkatkan kinerja sistem melalui pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Sementara itu, subdomain BAI 05 membantu organisasi dalam mengelola perubahan secara sistematis dengan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Dengan penerapan yang tepat, perubahan dalam organisasi dapat dilakukan secara cepat dan efektif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan keberlanjutan proses yang baru diterapkan. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai materi BAI 04 dan BAI 05. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.